Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Umar Ibn Khattab ini di Dusun Kala Timur, Desa Oo, Dompo NTB, dalam rangka untuk menghadiri majelis al-ilm, majelis yang luar biasa diagungkan oleh Allah, yang luar biasa diagungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur mudah-mudahan dengan majelis ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berikanlah peringatan Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannama katsir minal insi wal jin. Sungguh kami telah memasukkan orang ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Apa itu? Mereka memiliki penglihatan tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hati tapi tidak memiliki keyakinan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal di yaumil akhir nanti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sekelompok orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, penjaga neraka jahanam itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kalian ini kok masuk ke dalam neraka jahanam? Apakah belum ada seorang yang memberi peringatan, yang memberikan nasihat kepada kalian tentang Al-Quran dan Sunnah? Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menjawab, benar wahai Allah, telah datang peringatan itu kepada kami. Fakadzabna, kami dustakan, kami ingkari peringatan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami selalu berkata ketika di dunia dahulu, Allah tidak pernah menurunkan kewajiban atau apa saja terhadap kami. Maka mereka berdoa di neraka jahanam itu, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna nasma', seandainya dahulu kami di dunia nasma', mendengar. Masya Allah, seandainya dahulu di dunia, ya Allah, nasma', kami mendengar.
au na'kil, atau kami berpikir akan peringatan-peringatanmu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk penduduk neraka yang menyala-nyala ini. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid ini, menghadiri majelis ilmu ini, sebagai jawaban untuk apa yang tadi di mukadimah tadi, sebagai hujah dan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menggunakan pikiran kita, menggunakan pendengaran kita, menggunakan penglihatan kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau lewat malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dan menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau, berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah sebagaimana yang sudah kita sebarkan pengumuman bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kajian berlanjut, yakni yang pertama ini adalah kita akan membahas yang kaitan dengan al-ilm, ilmu. Apa pengertian ilmu itu, kemudian keutamaan orang yang belajar ilmu. Ilmu dituntut dan ilmu sangat dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siapa siksa balasan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah pembagian ilmu. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebelum kita memulai kajian kita, adu'ukum ilallah, saya berdoa kepada Allah untuk diri saya dan antum sekalian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Saya juga berdoa kepada Allah untuk diri saya dan antum sekalian dan kaum muslimin. Berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma huwa al-ilm la yunfa'. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ilmu yang tidak bermanfaat itu, ilmu yang tidak bermanfaat. Ndai memiliki ilmu, kemudian ndai tidak mengamalkan ilmu tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wahai Allah, berikanlah manfaat dengan ilmu yang dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimni ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami. Warzuqna ilman nafi'an, dan rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alamin.
Ikhwan dan akhwat sekalian, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sekarang kita akan membahas kaitan dengan definisi ilmu dulu, supaya ringkas pembahasan dan materi ini berlanjut dan mudah-mudahan sekali pertemuan ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu secara bahasa itu adalah sebuah pengetahuan yang sesuai dengan wakinya, yang sesuai dengan kenyataannya. Itu secara bahasa. Adapun ilmu secara syar'i sesuai dengan definisi syariat agama Islam, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu sebuah pengetahuan yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan. Ingat, dan diamalkan. Baik amalan itu, cakupan ilmu itu yang harus diamalkan, sebuah pengetahuan itu yang berdasarkan wahyu Allah, yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah SAW, dan harus kita amalkan, mencakup apa? Amalan lisan. Kata-kata kita ini yang keluar itu adalah kata-kata yang keilmuannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalul lisan, amalul kolbi. Kemudian yang pertama amalul kolbi, amalan hati. Yang kedua adalah amalul lisan, amalan lisan. Kemudian yang ketiga amalul jawari, yaitu amal anggota badan. Amal anggota badan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Majmu'ul Fatawa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang disenangi oleh Allah, ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu berkenaan dengan firman Allah, yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tercakup dengan istilah al-ayah asy-syar'iyyah, ayat-ayat syar'i, yang maksudnya di dalam Al-Quran hadis itu menurunkan hukum-hukum, itu ayatus syar'i. Yang kedua, ilmu yang dicintai dan diridhoi Allah itu sebuah istilah, sebuah ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita memikirkan ciptaan, seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian kita renungi seluruh apa yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Inilah yang dinamakan al-ayah al-kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita berpikir bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Berarti adanya alam semesta ada yang menciptakan dan ada yang menghancurkannya, ada yang menghidupkan dan ada yang mematikannya. Sehingga tadaburnya kita merenungi ayat-ayat kauniyah tersebut mengakibatkan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian lawan daripada ilmu itu adalah kebodohan. Lawan daripada ilmu itu adalah kebodohan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa para ulama sahabat dan seluruh sahabat sepakat bahwa ilmu yang tidak diamalkan, orang Islam mengetahui ilmunya, orang Islam mengetahui syariat, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan mengetahui mana yang diperintah dan mana yang dilarang, kemudian dia tidak amalkan ilmu tersebut, sahabat semua sepakat bahwa orang itu pada hakikatnya bodoh. Hakikatnya bodoh. Kenapa bodoh? Sepintar-pintar apapun dia secara IQ,
Setinggi-tinggi apapun jabatan dia dengan IQ yang dia miliki, sepintar apapun dia, kalau dia tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu orang bodoh. Ya, itu orang bodoh. Maka pada zaman Nabi, waktu Quraisy itu diistilahkan zaman jahiliyah. Apa yang kurang dari IQ-nya Abu Jahal, Abu Lahab? Oh, itu orang kaya, bisnismen dan yang lainnya. Tapi dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena apa? Karena tidak mengamalkan Islam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illam tasrif anni kaidahun asbu ilaih wa akum minal jahilin. Coba lihat perkataannya Nabi Yusuf, ya Allah, sungguh penjara itu lebih mada sukai daripada saya memenuhi panggilan wanita-wanita. Panggilannya si istri raja pada saat itu, Raja Mesir, beserta wanita-wanita cantik yang disiapkan oleh istri raja ini. Karena maksudnya istri raja itu kan mempersilahkan Yusuf keluar, supaya kalau Yusuf keluar itu para wanita itu melihat, supaya lebih yakin para wanita-wanita. Itulah yang membuat aku tergila-gila karena saking gantengnya Yusuf itu gitu. Kalau kalian tidak percaya, lihat tuh, nah itu ya. Jadi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini penjara lebih baik bagi saya daripada saya memenuhi panggilan mereka ini. Seandainya bukan karena Engkau, ya Allah, menghalangi aku dari ajakan-ajakan mereka, aku minal jahilin. Niscaya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya, kalau saya penuhi panggilan mereka, kemudian dengan apa yang mereka lihat, mereka menikmati badan saya, mereka menikmati kegantengan saya, ya Allah, berarti saya melanggar perintahmu atau melanggar larangan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Nabi Musa berkata kepada para pengikutnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, sekarang Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Berarti maknanya apa? Allah perintah untuk menyembelih sapi betina. Apa jawaban mereka? Jawabannya pengikutnya Nabi Musa ini, qalu, mereka atattakhiduna huzwa. Apakah wahai Musa hendak engkau jadikan kami orang-orang bodoh? Ngapain kami kok sembelih sapi betina? Kok enggak sapi jantan sekalian? Kan dia degolaun ya. Dia sembelih ke sapi betina. Kenapa tidak sapi jantan? Artinya mananya Pak? Mereka melanggar perintah Allah kaitan dengan apa? Melanggar perintah Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Atattakhiduna huzwa? Ketika kaumnya menjawab seperti itu, Nabi Musa berdoa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku ini tidak termasuk orang bodoh. Mananya Pak? Kalau saya penuhi mereka ini supaya ikut kemauan mereka, tidak menyembelih sapi betina ini, kalau aku penuhi ya Allah, saya termasuk orang yang bodoh. Ini bapak-bapak ibu sekalian, masya Allah, pintarnya seseorang itu tergantung daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian, derajat kalian di sisi Allah, paling mulia derajat kalian di sisi Allah adalah orang yang, siapa di antara kalian yang paling bertakwa
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian serta kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu kaitan dengan siapa yang tahu ilmu kemudian tidak amalkan ilmu tersebut. Pada hakikatnya kata Allah, kata Rasul SAW, dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi, bahwa itu adalah orang bodoh. Orang bodoh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian sekarang bagaimana disyariatkannya menuntut ilmu? Apa yang mensyariatkan kita ini supaya kita belajar ilmunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat dari orang-orang mukmin. Siapa yang diangkat derajatnya? Orang yang mau menuntut ilmu. Utul ilm, orang yang mau mendatangi utul ilm. Utul itu datang, al ilm, ke majelis ilmu. Saya sering sampaikan, ada ndai sama-sama sembahyang, habis sholat asar ada yang sama-sama sembahyang, sama-sama kita menjadi orang beriman, tapi kita meluangkan waktu kita untuk belajar. Pahala sembahyang tadi ndai sama dengan orang yang ndai sholat berjamaah tadi, tapi ndai menghadiri atau meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu. Allah tambahkan beberapa derajat itu dari orang-orang yang biasa yang tidak mau belajar ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, Masya Allah. Imam Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, tingginya derajat yang ditinggikan oleh Allah bagi orang yang menuntut ilmu daripada orang-orang yang beriman sebanyak 700 derajat. Coba bayangin, sabu umiyati darajah, 700 derajat. Antum datang sini, duduk hadir di majelis ilmu ini, yakin dengan firman Allah tadi, antum diangkat oleh Allah sebagaimana tafsirnya yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, 700 derajat. Coba bayangin, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 700 derajat ini. Imam Ibnu Mas'ud melanjutkan qaulnya, anna baina darajah ila darajah al-akhirah, antara derajat yang satu ke derajat yang lain jaraknya sama dengan seseorang menempuh perjalanan 500 tahun. Coba bayangin, 500 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita dalam Al-Quran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengeluarkan suatu qaulnya, inna hadzal Qur'an huwa an-nasih alladzi la yagush. Ini termasuk asar-asar para ulama yang menjadikan kita ilmu yang wajib kita pelajari, ya. Asar qaul-qaulnya para sahabat, apalagi yang mengatakan ini adalah Imam Ali radhiyallahu an. Dia berkata bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah an-nasih, pemberi nasihat yang tidak pernah menipu. Ya enggak? Al-Quran, nasihat yang terbaik adalah Al-Quran, tidak pernah menipu Al-Quran. Al-hadi alladzi la yudil, pemberi atau petunjuk jalan yang lurus yang tidak pernah bengkok. Wal muhaddis alladzi la yakdzib, dan pembicara yang tidak pernah berdusta. Itu kata Ali radhiyallahu an, Imam Ali radhiyallahu an, kaitan dengan Al-Quran. Kalau kemarin telah kita sampaikan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, saya tambahkan bahwa tidaklah Al-Quran itu perkataan syaitan yang terkutuk, wala biqauli kahin, tidak pula perkataannya para tukang tenun,
wala biqauli syair, bukan pula perkataannya orang yang syair. Maka setelah itu, afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran, kenapa kalian itu Al-Quran. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah, dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian kita akan yang kedua, qaul para ulama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perbedaan ilmu dengan harta. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa harta itu, ilmu itu warasatul anbiya, warisannya para nabi. Ingat, kenapa warisan para nabi yang harus kita jaga ini? Karena wallahi demi Allah, seluruh nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya ribuan itu, tiada terhitung jumlah nabi itu. Dalam pembahasan ulama yang lainnya, saking banyaknya itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu warisannya para nabi dan rasul. Wa ammal wal warasatul muluk wal ghina. Akan tetapi kalau harta itu warisannya para raja dan para orang-orang kaya. Ya. Yang kedua, ilmu menjaga harta. Ilmu itu menjaga pemiliknya. Yang kedua ya, perbedaan ilmu, kalau ndai mengetahui ilmu syar'i, ilmu itulah yang menjaga diri kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu. Hadirnya kita ke majelis ilmu karena dorongan Al-Qur'an. Berarti apa? Ilmu yang menjaga kita. Sementara harta dijaga oleh pemiliknya. Coba Honda di tando sigi ake Honda Jupiter mamaikbo. Tis jaga mretin toin pangam do. Ya kan gitu. Artinya apa? Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ilmu kalau diamalkan bertambah. Semakin diamalkan ilmu itu semakin membekas dan kuat dan bertambah. Tapi kalau harta ndai belanjakan, berkurang dan hilang sia-sia begitu saja, kecuali sodakoh, kecuali harta yang disedekahkan. Ya, ilmu, ya enggak? Ilmu itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dibutuhkan oleh para raja, para jenderal, para pemimpin. Ya enggak? Saat Latif itu sampai diundang oleh Presiden Indonesia untuk menyampaikan tausiah. Kapolri Idam Aziz ketika buka Mukernas Polri yang diundang Saat Latif. Ya enggak? Gubernur apa saja yang diundang Ustadz Abdul Somad. Mananya Pak? Ilmu itu dibutuhkan oleh para raja, para pejabat dan lainnya. Tapi kalau harta itu dibutuhkan oleh orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Ada nggak harta itu dibutuhkan oleh orang kaya? Nggak ada. Pasti orang miskin dan orang yang susah datang untuk meminta. Apakah minta langsung? Apakah lewat proposal? Ya nggak? Iya. Itu bedanya kalau ilmu dengan harta. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antaranya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sekarang kita akan bahas selanjutnya adalah keutamaan belajar ilmu. Ini sering saya sampaikan terus menerus supaya ini jadi bahan renungan bagi kita. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu, hadisnya panjang ya dari Abi Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjang hadisnya. Cuman karena ini berkenaan dengan ilmu sehingga saya ambil potongan yang berkaitan dengan ilmu saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumahnya, melangkahkan kaki, etaka pakai motor, pakai apa saja, pakai mobil, pokoknya keluar dari rumah untuk belajar ilmu,
Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Syekh Nasruddin Albani memudahkan jalan menuju surga itu diarahkan, dimudahkan hatinya, pemikirannya untuk mengikuti jalan-jalan menuju surga. Kemudian yang selanjutnya, kelanjutan hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul beberapa orang dari rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah. Fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Kenapa tidak disebut masjid? Karena kalau disebut masjid hadis ini berarti hanya khusus masjid. Gitu kata Imam Nasruddin Albani menjelaskan. Maka kenapa disebut bait? Bait itu kata Syekh Nasruddin Albani ketika menjelaskan hadis ini, maka kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bait? Bisa itu di masjid, bisa itu di rumah. Faham? Antum nih kumpulkan orang, ya, kumpulkan orang belajar ilmu di dapur antum, di rumah kecil antum, itu masuk. Di sekolah, di pondok pesantren masuk, di TPQ masuk. Pokoknya di mana sarana itu belajar Al-Quran itu masuk. Fi baitin min buyutillah, kata Syekh Nasruddin Albani. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yatluna kitaballah, mana yatluna kitaballah? Mengkaji kitab-kitab Allah. Saya luar biasa, Syekh Nasruddin Albani menjelaskan yatluna kitaballah. Saya sangka itu dari baca-baca Al-Quran saja. Ternyata yatluna kitaballah itu kamu mengajarkan Al-Quran. Pokoknya Al-Quran kepada orang. Belajar Al-Quran, ngajar belajar, ngajar belajar Al-Quran. Yang kedua, mengkaji Al-Quran. Apakah yang kita baca itu dari Iqra? Karena itu yang dipelajari Al-Quran. Masuk semua, ya. Masya Allah ya wanfina. Nah, apalagi kalau kita kaji, dengar yang kita dengar ini dalam tafsir ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Illa hafathumul malaikah. Yang pertama itu dilindungi oleh para malaikat. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang belajar ilmu. Itu hafathumul malaikah. Antum belajar di masjid, antum belajar di rumah, antum belajar di pondok pesantren. Ketika belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, apakah itu kita mengajar, apakah kita belajar? Ingat, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran ini, apakah berbayar atau gratis? Sampai Nasruddin Albani menjelaskan, apakah berbayar atau gratis belajar itu Al-Quran ini? Maka yang pertama yang kita dapat adalah malaikat melindungi kita. Yudilluha, melindunginya. Bagaimana bentuk pelindungannya? Masya Allah. Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Inni ju'tu li talibil ilm. Saya lupa nama sahabat ini. Ya Rasulullah, pada saat saya datang kepada Nabi SAW itu, kata sahabat ini, Nabi SAW berada di masjid lagi berselimutkan dengan selimut warna merahnya. Datanglah sahabat ini, inni ji'tu li talibil ilm. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang ini benar-benar untuk mau belajar ilmu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyaut. Oh, saking newade Nabi, coba ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung euforia, gembira. Marhaban li talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilm tahuffuhul malaika au tudilluha bi ajnihatiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang belajar ilmu itu, yakinkan diri kita, yakinkan posisi diri kita, kita lagi belajar ini. Simak hadis ini, dengarkan baik-baik hadis ini, bahwa posisi kita lagi belajar. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang belajar ilmu tahuffuhul malaikah, dilindungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya.
Bagaimana cara melindungi jemaah sekalian? Dengan sayap-sayapnya itu dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani. Sahih kata Nasiruddin Albani. Summa yarkabu ba'duhum ba'dha. Malaikat itu saling menaiki ya. Satu malaikat itu menaiki yang lain, menaiki yang lain, menaiki yang lain. Ya. Sedunduk angin. Subhanallah. Baca hadis ini subhanallah. Maknanya apa? Saking malaikat pingin melindungi orang yang belajar ilmu itu. Jadi sedunduk angin malaikat. Tes. Jadi yarkabu saling menaiki antara satu dengan yang lain. Hatta yablugus sama'ad dunya. Sampai ke langit dunia ini. Berarti apa? Penuh sampai ke langit dunia, dari langit ke atas sampai ke langit dunia. Penuh malaikat melindungi orang yang belajar ilmu. Ya. Kenapa? Min mahabbatin bima yatlub, karena kecintaan mereka dengan apa yang mereka cari. Karena kecintaan para malaikat, mereka tuh rela berselundung unendai tanda pacuaku dautira oporo kita ya. Malaikat itu cici angin begitu. Kenapa sampai cici angin malaikat itu sampai dundu-dundu angin seperti itu berlipat-lipat ya, saling menaiki antara satu dengan yang lain itu sedundu anginnya? Karena cinta dengan apa yang dicari oleh umat Muhammad, yaitu menuntut ilmu. Inilah jamaah sekalian, kenapa kita ini ada program 1 kali sepekan belajar? Bukan karena aturan yang ditentukan oleh jemaah, itu sebagai sarana saja. Tapi renungi hadis ini, gitu maksud saya. Renungi hadis ini. Kemudian ikhwanu fiddin Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah. Ya. Orang yang belajar ilmu itu apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di masjid, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketentraman di hati mereka. Saya tanya kepada antum sekalian, apakah tentram hati kita dengan menerangkan ayat-ayat dan hadis tadi? Tentram, saya yakin tentram hati kita. Selama kita sebelum datang ke sini nggak tentram hati kita, pusingkah, laparkah, pusing banyak kerjaan, pusing penerimaan santri baru, pusing apa segala, ya. Mbotos sakit di pondok contoh, pusing kan? Datang sini pusing, jago watipu, lete, pusing apa? Datang ke sini sakinah. Imam Nasiruddin Albani menjelaskan apa yang dimaksud dengan sakinah itu: ketenangan, kebersihan, ketentraman, keteguhan. Ingat tuh, keteguhan dan ketundukan hati seseorang dengan belajar ilmu. Luar biasa Nasiruddin Albani, masya Allah. Ingat, ketentraman, ketundukan, keteguhan, kebersihan. Kebersihan hati, ketundukan hati, ketentraman hati, ketenangan hati dengan belajar ilmu. Maka yang perlu dipertanyakan, kalau kita hadir belajar ini, hati kita nggak tentram, itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Ini ikhwanu fiddin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Itu kaitan hadis pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir hadisnya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Akhir hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang amal jahatnya, ya, barang siapa yang amal jahatnya itu, maksiatnya, amal dosanya menghalangi dia untuk beramal baik, taat dan ibadah kepada Allah, ya, lam yusri nasabuhu, lam yusri bidun, sungguh dia sebagai anak keturunan raja, anak pejabat, nasab yang begitu mulia, nasab yang begitu agung, yang dibangga-banggakan oleh dia itu, tidak bisa mempercepat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuntutannya amal. Ya, ini yang luar biasanya, masya Allah. Apakah dia anak bupati, apakah dia bupati, apakah dia anak raja, apakah dia anaknya raja sultan atau apa?
ketika amal jahatnya ini menghalangi dia untuk beribadah dan melakukan kebaikan, sungguh keturunan, hartanya, nasabnya itu tidak mempercepat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Nasruddin Al-Albani. Masya Allah. Maka belajar ilmu. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas saja. Kalau saya sebutkan sebuah hadisnya kepanjangan nanti, sementara waktu kita hanya tinggal sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unatun ma fiha." Hadis Bukhari Muslim. Dunia itu terlaknat. Apa yang dimaksud dengan dunia itu terlaknat? Kata Syekh Nasruddin Albani, yang dimaksud dengan mal'unah ba'idun anillah. Dunia itu jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah segala apa yang ada di isi dunia itu jauh dari Allah. Ya, jauh dari Allah. Allah tidak perhitungkan dunia itu. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu kamu masukkan jari telunjuk kamu di lautan luas, kamu angkat itu jari telunjuk kamu, maka lihatlah air terakhir yang menetes dari tangan kamu. Air yang menetes terakhir dari tangan kamu itu adalah dunia. Saking Allah tidak peduli dengan dunia. Mal'unah, jauh dunia itu dari pandangan Allah. Dan jauh dari Allah apa isi-isi dunia itu. Kecuali siapa? Illa dzikrallahi wa mawalahu. Dunia yang tidak terlaknat itu adalah kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah dan selalu mengikuti sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Zikir, kemudian sesuatu yang mengikuti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di dalam hadis yang lain yang dimaksud dengan yang dicintai Allah, barang siapa yang menggali sumur, barang siapa yang membesarkan sungai supaya aliran airnya itu cepat mengalir dan yang lainnya, barang siapa yang mewakafkan Al-Quran, barang siapa yang menyingkirkan duri di jalanan supaya tidak menghambat orang lain dalam pokoknya begitu-gitu, maksudnya yang dicintai oleh Allah itu. Atau yang ketiga, aliman au muta'aliman, yang tidak jauh dari Allah itu di dunia itu. Yang ketiga adalah orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Orang yang ilmu dan orang yang belajar ilmu. Ingat, Masya Allah, berarti kita ini insya Allah tidak jauh dari pandangan Allah. Allah tidak akan menjauhkan pandangannya dari kita. Kenapa? Kita mengajarkan ilmu, kemudian kita belajar al-ilm. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itulah beberapa hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang lain. Sebagaimana hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu itu falahu ajru man amila bihi, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu itu. Jadi dia kasih tahu orang ini belum sholat nih, kemudian orang itu sholat dengan pengaruh ilmu yang kita sampaikan ini, maka ketika dia sholat, pahala sholatnya itu fala yanqusu fi ajrul amil syai'un, tidak pernah dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengamalkan itu sedikit pun. Itu keutamaan orang yang berilmu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian sekarang wajib mengamalkan ilmu. Ini yang paling penting. Wajib mengamalkan ilmu. Kenapa wajib mengamalkan ilmu ini? Di dalam buku Ayyuhal Walad ada yang saya bawa itu, Masya Allah, Imam Al-Ghazali. Karena memang Imam Al-Ghazali ini dia bawaannya bawaan tazkiyatun nufus begitu dia cara penyampaiannya. Imam Al-Ghazali itu saking tenarnya ketika Imam Al-Ghazali ini, Masya Allah, ini saya ingin jelaskan ikhwan dan akhwat sekalian, ketika saya belajar kisah-kisah para ulama ini, Imam Al-Ghazali itu memang bapaknya itu serius menyekolahkan anaknya di sekolah agama itu. Bahkan ketika dia meninggal, bapaknya meninggal, dia sampaikan kepada teman dekatnya, karena ibunya sudah meninggal duluan tuh. Wahai teman dekatku, ini ada sedikit uang
Yang saya pegang, tolong saya amanahkan uang ini untuk kamu biayai sekolahnya 2 orang anakku ini, yaitu Imam Al-Ghazali sama adiknya. Belajar luar biasa Imam Al-Ghazali, sampai Masya Allah pada pemerintahan Mamalik, pada pemerintahan Sultan Alp Arslan, kemudian Malik Shah yang ada di Turki. Ini panjang kalau berbicara saja. Selama 10 tahun dia ini pusat perkembangan Islam di Turki itu, sampai bisa membangun 8 universitas gitu. Nah, dia termasuk rektor di seluruh universitas, Imam Al-Ghazali. Cuman apa? Ketika dia belajar buku-buku ilmu tasawuf itu, dia merenung. Selama ini saya belajar supaya dipuji oleh manusia. Dia renung nih. Selama ini saya belajar, kok jabatan saya tinggi, manusia kok pada melirik-lirik saya, melihat dia saya. Takut gitu. Dengan ilmu yang dia pelajari itu akan sirna dengan pujian-pujian manusia itu begitu. Maka dia uzlah, kembali ke rumahnya. Masya Allah itu ya. Luar biasanya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, Masya Allah, untuk apa kalian belajar kalau kamu tidak mengamalkan? Dia kasih contoh begini. Ada seorang yang kuat, kemudian memiliki pedang dan tombak, berjalan di tengah hutan. Kemudian di tengah hutan itu dia disergap oleh singa yang buas. Bisakah orang ini mengalahkan singa ini tanpa memakai senjata yang dia miliki? Tentu tidak. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, sebanyak apapun kalian membaca kitab, kemudian mengarang kitab sampai 1000 buku atau 1000 karangan, kalau kalian tidak mengamalkannya, maka akan sia-sia, tidak akan memberikan keselamatan bagi kalian. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini, jemaah sekalian. Maaf ya, supaya saya rampungkan dulu pembahasan kita ini. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, kaitan dengan ini, mengamalkan ilmu ini, ketahuilah, dia ini sebenarnya nasihat untuk santri dia, santri senior dia. Ketahuilah wahai santriku, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya nikmat ilmu yang saya peroleh dan yang kalian peroleh itu pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanggungjawabannya? Dia menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ati hisan. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba dari padang mahsyar sebelum Allah bertanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara yang ditanyakan itu adalah an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu yang dia ketahui, apa yang sudah dia perbuat dengan ilmunya. Bahkan Masya Allah nasihat Imam Al-Ghazali kepada anaknya, kepada santrinya ini, ayyuhal walad, i'lam anna Allah yanzilu ila samai dunya fi sulusil wa dzalika kullu lailatin wa yantadiru Allah may yad'u wa yas'al wa yatubu ilaih. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah wahai santriku, kaitan dengan ilmu, kamu telah tahu belajar ilmu tentang sholat duha, tentang sholat rawatib, tentang sholat sunnah rawatib, apa segala, tentang sholat tahajud. Ketahuilah setiap malam Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir untuk menunggu siapa di antara hambaku yang kalau dia meminta sesuatu aku kasih, kata Allah. Yang kalau dia memohon ampun aku akan ampuni. Kalau dia membutuhkan sesuatu aku akan penuhi penuhi kebutuhannya. Sampai Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada santri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengganggu ayam jantan yang sedang berkokok ketika di malam hari dan di subuh hari, karena dia menyambut dengan penuh kegembiraan Allah turun bersama malaikatnya di sepertiga malam terakhir. Maknanya apa? Pentingnya mengamalkan ilmu berdasarkan hadis. Aina ganggu ayam jantan ketika berkokok di malam hari atau di subuh hari, karena ayam jantan atau ayam yang berkokok di malam hari itu dia bergembira dengan turun pertanda bahwa malaikat dan Allah turun ke langit sampai sebegitu mengamalkan ilmu. Ini ikhwanu fiddin dan saudara ini warahmatullahi. Kemudian yang selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arafi usra, sesungguhnya saya diperlihatkan ketika saya di Isra Mi'rajkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pertanggungjawaban ilmu ini berat, ya. Sesungguhnya saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu, dan aku diperlihatkan
ada sekelompok orang yang digunting mulutnya, yang gunting itu dari gunting api neraka. Jadi pokoknya mereka gunting sendiri mulutnya nih, lidahnya tuh gunting. Dan gunting yang dipakai itu gunting dari api neraka. Mahaula. Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka itu? Wahai Jibril. Jibril berkata, khutoba'u ummatika la yaf'aluna ma yakul. Mereka itu adalah para khutbah, para pendai, para dakwah yang menganjurkan orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak sesuai dengan perkataannya, tidak mengamalkan ilmu. Selanjutnya ada hadis yang luar biasa, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u yaumal qiyamati rajulun, didatangkan di hari kiamat itu seorang laki-laki, kemudian dijebloskan masuk ke dalam neraka. Saking panasnya neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terurai usus-usus keluar dari perutnya, dan dia kelilingi neraka itu dalam keadaan usus yang terurai seperti itu. Diibaratkan, kata Rasulullah SAW, seperti seekor keledai yang mengelilingi dan mendorong penggilingan pabrik gandum. Ya. Jadi reheko saja neraka dengan urat yang terurai keluar dari perutnya itu, ususnya gitu. Maka yatifu bihi ahlun nar, datanglah penduduk neraka ini. Malaka, bagaimana kamu bisa seperti ini wahai saudaraku? Penduduk neraka itu bertanya-tanya gitu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa nasib kamu bisa seperti ini? Siksa neraka sedahsyat ini, apa yang telah engkau perbuat? Ya, siksa neraka ini kok sampai sedahsyat ini nih? Apa yang telah engkau perbuat wahai saudaraku? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Penduduk neraka itu teman-temannya dulu bertanya, bukankah kamu dahulu di dunia menyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang kami daripada berbuat maksiat? Faqala, maka dia menjawab, inni kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Sesungguhnya saya dahulu, kenapa nasib saya sampai seperti ini di neraka ini? Karena dulu ketika saya menyuruh kalian berbuat baik itu, wala atihi, saya tidak mengerjakannya. Masya Allah, wala atihi. Dan saya melarang kalian daripada berbuat mungkar, tapi saya malah melakukannya. Ini bapak-bapak ibu sekalian, na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Sampai jam berapa maghrib? Jam 6.55 ya. Saya tambahkan sedikit supaya selesai pembahasan satu pertemuan. Terakhir, pembagian ilmu. Ingat, sudah sampaikan definisi ilmu, keutamaan ilmu, bahaya bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu ya. Kemudian ketiga adalah pembagian ilmu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Kata Imam Al-Ghazali, kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, kemudian juga Yahya bin Syarif An-Nawawi di dalam bukunya Tahdhib pokoknya itu ya, Al-Imam An-Nawawi pokoknya disampaikan begini, ilmu itu ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Ilmu yang syar'i itu kata para ulama adalah ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Itu ilmu syar'i. Ilmu non syar'i, ilmu yang tidak syar'i itu adalah ilmu yang didapatkan oleh seorang lewat logika. Apa logikanya? Ilmu matematika. Ilmu yang didapat itu ilmu yang gairu syar'i. Ilmu yang didapat oleh seseorang melalui tajribah dan percobaan dan pengalaman, yaitu ilmu
ilmu kedokteran. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang didapatkan lewat percakapan, yaitu ilmu bahasa. Ya. Maka dia jelaskan, ilmu yang berkaitan dengan ilmu non syar'i yang tidak syar'i ini, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang tidak syar'i ini ada 3 kriteria. Pertama, ilmu yang tidak syar'i tapi mahmuda, terpuji. Apa itu? Ilmu yang menjadi sarana bagi seseorang untuk kemaslahatan dunia seseorang, dan ini terpuji dan ini fardu kifayah. Apa ilmu itu? Ilmu kedokteran, guru matematika, ilmu perikanan, ilmu peternakan, ilmu jahit, ilmu gitulah. Yang kalau ilmu ini tidak ada maka tidak tegak kemaslahatan manusia. Yang kedua, ilmu yang tercela. Ilmu yang tidak syar'i tapi ilmu yang tercela. Apa itu? Ilmu sihir, ilmu tukang tenun, ilmu meramal nasib, ilmu mantra-mantra, ya. Itu ilmu yang tercela. Kemudian yang ketiga, ilmu yang sifatnya mubah. Apa ilmu yang sifatnya mubah itu? Syair, tapi tidak mengandung syair-syairnya syair-syair maksiat atau syair-syair porno, ya. Maka ini adalah ilmunya mubah. Sementara ilmu yang syar'i ada 4 kriteria ilmu syar'i ini. Perlu diperhatikan. Ada 4 ilmu kriteria ilmu syar'i dan ini hukumnya saya sampaikan dulu fardu kifayah. Pertama, ilmu usul. Ini fardu kifayah, ilmu usul tapi fardu kifayah. Apa itu? Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, kemudian ilmu ijma' para ulama, kemudian yang keempat ilmu perkataan ulama. Itu ilmu usul. Apa yang kedua adalah ilmu furu'. Ilmu furu' itu adalah ilmu kesimpulan daripada ilmu usul. Kesimpulan daripada ilmu usul. Ilmu furu' ini ada 2, yang berkaitan dengan kehidupan dunia seseorang, namanya ilmu fikih dunia. Ilmu fikih, bagaimana bermuamalah dengan seseorang, bagaimana berjual beli dengan seseorang, bagaimana itu dunia, ya, dunia fikih namanya. Yang kedua ilmu furu' ini yang berkenaan dengan sucinya hati seseorang atau akhlak seseorang, yang dinamakan ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu akhlak. Kemudian yang ketiga, ilmu syar'i ini yang hukumnya fardu kifayah dulu. Yang ketiga adalah ilmu muqaddimat, ilmu pembuka. Apa ilmu pembuka itu? Ilmu yang mengarahkan kita untuk mengetahui yang usul sama furu'. Apa itu? Ilmu yang mengantarkan kita untuk mengetahui yang usul sama furu'. Apa? Ilmu nahwu, ya kan? Untuk mengetahui usul Al-Quran dan Sunnah itu pasti bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu pasti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu imla, sama ilmu balaghah. Kemudian yang keempat, ilmu syar'i itu yang keempat adalah ilmu mutammimat, ilmu yang menyempurnakan. Apa ilmu yang menyempurnakan itu? Yang kaitan dengan Al-Quran, ilmu menyempurnakan Al-Quran, kaitan dengan lafaz-lafaz Al-Quran, yaitu ilmu qiraat dan ilmu tajwid, kaitan dengan memahami ayat-ayat Allah, lafaz-lafaz ayat Allah, yaitu ilmu tafsir, yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Al-Quran, namanya ilmu usul fikih. Itu fardu kifayah. Sekarang yang kita pelajari ilmu yang sifatnya fardu ain. Ini perlu ini. Kalau fardu kifayah, antum nggak perlu tahu nahwu sorof, aman gitu loh, ya. Tapi yang berkaitan dengan ilmu yang fardu ain. Apa yang fardu ain? Yang pertama, yang berkaitan dengan akidah. Perhatikan Bapak-bapak Ibu sekalian, fardu ain ini, dan ini menjadi agenda kita ke depan. Agenda saya untuk menyampaikan ini yang fardu ain ini. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Pasti pertama memahami rukun Islam. Fardu ain ini. Tilawas buat doa ke fardu ain. Yang kedua rukun iman. Kemudian yang ketiga, ya, mempelajari hal-hal yang membuat iman kita naik dan mempelajari hal-hal yang membuat iman kita lemah, dan mempelajari hal-hal yang membatalkan keimanan. Ilmu fardu ain, ya. Ini sebagaimana yang katakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua, kalian bawa ada dulu ya, saya selesaikan dulu ini.
Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ibadah, wajib fardu ain ini ibadah. Apa ibadah itu? Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibadah itu, dengarkan ibu-ibu sekalian, yang berkaitan ibadah, tata cara berwudu. Ingat, sudah benar tata cara berwudu. Nanti masya Allah, kalau kita jelaskan ini mungkin banyak kesalahan dalam berwudu kita. Tata cara berwudu. Yang kedua, tata cara mandi junub, tata cara tayamum, tata cara menghilangkan najis, tata cara sholat, tata cara saum, dan tata cara zakat. Ini fardu ain, kaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan akhlak, fardu ain. Yang pertama adalah adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada tetangga, adab kita kepada tamu. Kemudian tambahannya mempelajari ilmu-ilmu yang bersifatnya dosa-dosa lahiriah dan dosa-dosa batiniah, dan bagaimana cara bertaubatnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tadi ilmu yang berkaitan dengan akhlak ya. Tadi adab kepada Allah, ini fardu ain. Punya adab kepada Allah, ini perlu adab kepada Nabi. Ya, nanti kita akan jelaskan semua urutan ini. Kemudian yang terakhir, ilmu yang sifatnya fardu ain, yang berkaitan dengan muamalah, hubungan dengan orang lain. Apa itu? Utang piutang. Buneku caranya kalau ndai terlambat membayar utang, dan itu harus. Bagaimana utang piutang itu? Jual beli. Yang ketiga, riba. Ini harus kita ketahui. Riba ini fardu ain yang harus kita ketahui. Jangan sampai ndai ini ada harta-harta riba. Kemudian yang ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali yang terakhir adalah memahami ilmu kaitan dengan makan dan minuman, apakah halal atau haram. Itu fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.